makin kamu bagikan, maka akan makin bertambah. Kita akan membahas kapan kita mulai berbisnis. Ini akan sangat menarik. Bisnis itu mulainya dari mana? Ini tentang ketajaman intuisi. Rasa ingin tahumu harus ditingkatkan. Bismillah, hai rekan-rekan semua, kembali lagi dalam video story yang berjudul Nekat Bisnis. Kali ini kita akan membahas materi memulai bisnis dengan mempertanyakan bisnis itu mulainya dari mana. Jawabannya percaya seperti tagline-nya Toko Ijo, yakni mulai aja dulu. Tapi yakin tuh mau mulai? Beneran sudah siap untuk memulai? Pada pembahasan kali ini kita akan membahas kapan kita mulai berbisnis. Kita juga akan menjawab persiapan-persiapan apa saja yang harus tersedia sebelum memulai bisnis. Pada video kali ini akan dijelaskan juga step by step memulai bisnis. Harapannya semoga kamu bisa lebih memantapkan pilihanmu dalam memulai bisnis kali ini. Silahkan ikuti sampai selesai karena pembahasan kali ini akan dibahas secara ringan dan sederhana. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Jadi, kapan memulai bisnis? Sebenarnya, sejak kamu memikirkan, kamu sudah memulai bisnismu. Namun, ya belum ada aksi nyata. Jadi, jika dibilang kamu sudah memulai bisnis, ya belum bisa juga. Karena belum ada aksi nyatanya. Karena saat itu, yang percaya kamu seorang pebisnis hanyalah diri kamu sendiri. Saya harap kamu sudah beres dengan masalah alasan bisnis dan niat bisnis. Jika belum, coba kamu pikirkan secara mendalam hingga beres tahapan tersebut. Karena saat ini, kita akan memulai membuatnya terlihat nyata bisnismu itu. Setelah kamu beres pada tahapan alasan bisnis dan niat bisnis, kamu belum bisa langsung untuk memulai bisnismu. Sebab ada yang mesti kamu persiapkan. Terutama persiapan dari soft skill. Atau bisa dibilang soft skill itu tentang rasa dan pikiran seorang pebisnis. Seorang pebisnis harus selalu sadar bahwasannya ia adalah pebisnis. Karena pada tahapan awal merintis, seorang pebisnis itu bisa lebih perih deritanya. Kata sabar ialah kata yang akan selalu menemani pebisnis, mulai dari periode pembenihan hingga periode panen. Kamu harus kuat fisik dan psikis untuk bertahan. Bisnis sama dengan leader atau pemimpin dalam bisnis. Jika kamu berpengalaman menjadi leader, itu sangat membantu. Perbedaan dasarnya dengan leader pada umumnya adalah yang kamu pimpin itu diri kamu sendiri. Kamu suruh ialah diri kamu sendiri. Disinilah egomu akan meronta-ronta. Ingat, kata sabar harus selalu menjadi temanmu. Jika kamu sebelumnya seorang yang belum pernah menjadi leader, ini akan sangat menarik. Awal sekali dulu, saya bermula dari tidak memiliki pengalaman memimpin dalam sebuah organisasi. Di kondisi seperti ini, yang sangat dibutuhkan ialah kegigihan dan siap mempelajari hal-hal yang baru. Pebisnis itu pembelajar sejati. Belajar dari siapa saja yang dijumpainya. Belajar dengan sekitarnya, dan juga belajar dengan alam pun harus dilakukan. Kunci belajar ialah terbuka, yang biasa diistilahkan kosongkan gelas. Mulai saat ini, kamu harus menerima masukan dan saran dari siapapun. Setelah menerima informasi dan ilmu yang banyak itu, kamu harus mempelajari bagaimana menyaring semua itu dan memilihnya mana yang harus kamu terapkan. Memang betul, ini tentang ketajaman intuisi, di mana belajarnya butuh pengalaman untuk dirasakan. Saran saya, tahapan selanjutnya setelah kamu beres dengan alasan bisnis, kamu melanjutkan mengasah intuisi bisnismu. Untuk mengasah intuisi, yang pertama yang harus dilakukan adalah dengan cara bersantai. Kemudian, mulai pikirkan apa-apa yang telah kamu kerjakan di masa lalu. Coba renungkan yang telah kamu lalui, hari demi hari, pekan demi pekan, hingga tahun demi tahun. Yang sudah dihabiskan, pastinya banyak terdapat rasa dalam hati yang telah menjadi pengalamanmu. Setelah itu, ubah dirimu menjadi lebih baik dan berjanjilah selalu menjadi baik ke depannya. Karena bisnis juga bisa diartikan dengan perjalanan rohani. Banyak sekali soft skill yang harus kamu latih. Silahkan cerna semua materi yang terhampar ini. Kajilah berulang, beri tanda padanya, dan buatlah listingmu sendiri. Karena setiap pembelajaran menghasilkan pemahaman yang berbeda-beda. Ini adalah kunci dari bertambahnya pengetahuan dan kebiasaanmu. Pikiranmu harus terbuka, atau biasa dikenal dengan open-minded.
Jadilah terbuka pada saran dan masukan yang membangun. Pasti itu kamu dapat dari anak kecil yang belum berilmu. Cara mendapatkan ilmu itu unik. Terkadang ilmu bisnis yang sudah kamu pelajari di sekolah, sudah kamu catat, dan terdapat juga di buku pelajaran, ternyata kamu mudah sekali melupakannya. Kemudian kamu mendapatkan ilmu tersebut malah saat jagongan di warung kopi, berdiskusi dengan sesama pebisnis, atau berdiskusi dengan orang-orang yang lebih dahulu memulai bisnis. Ilmu sama dengan rezeki. Jadi kita harus terus mengusahakannya untuk memperoleh rezeki ilmu tersebut. Teruslah belajar dan berbagi ilmu. Ini juga keunikan dari ilmu. Makin kamu bagikan, maka akan makin bertambah ilmu. Ingat, harus selalu berpemikiran terbuka. Longgarkan pertahananmu dan pinggirkan dogma-dogma yang menghalangimu. Selagi itu tidak melanggarnya. Karena menurut saya, bisnis jika tidak open-minded atau membuka pikirannya, maka akan gampang sekali stuck atau mentok. Dia akan terkunci dan terkekang pada dogma-dogma yang sudah dikonsumsinya sejak dahulu kala. Lebih seringnya membuat dirinya tidak bisa bertumbuh dengan cepat dalam bisnisnya. Ini pun musibah. Kita harus segera menanggulanginya sedini mungkin dengan cara terus berlatih meski terasa letih. Yang perlu dilakukan pada otak atau pikiran untuk membuatnya open-minded atau pemikiran terbuka itu ialah dengan teknik selalu berpikir, atau lebih tepatnya selalu sadar. Kamu harus terus sadar bahwasanya kamu sedang hidup di dunia ini. Jika kamu tidak sadar, hidupmu akan menjadi pahpoh hingga membuat terombang-ambing tanpa arah. Pemahaman literasi itu penting dalam memulai bisnis, terlebih pengetahuan tentang soft skill pebisnis. Rasa ingin tahumu harus ditingkatkan. Teruslah merasa tidak tahu, agar kamu terus termotivasi untuk belajar. Jadilah rendah diri, hargailah lawan bicaramu, menjadi pendengar yang baik untuk masa depan yang lebih baik. Sopanlah dalam bersikap dan berinteraksi. Saat berdiskusi, jadilah orang yang paling terakhir berbicara, hingga kamu merasakan mengalaminya, dan kamu mendapatkan pelajaran darinya. Terimalah hidup yang sekarang, terimalah hidupmu yang sudah berlalu. Berterima kasihlah pada kehidupanmu yang telah lalu. Mulailah menghargai waktu, detik demi detik, hari demi hari. Kamu harus merasakannya. Manfaatkan dengan baik dan benar, karena ia tidak akan pernah terulang. Pastikan, siapkan masa depanmu, dan rencanakan sebaik mungkin, agar kamu punya batasan untuk fokus. Maafkanlah dirimu sendiri, yang sampai saat ini belum berkontribusi banyak pada kehidupan ini. Maafkanlah dirimu sendiri, yang masih menerima banyak manfaat dari selainmu, tanpa berpikir kapan kamu bisa bermanfaat untuk kehidupan ini. Maafkanlah semua orang yang di sekitarmu yang telah melukaimu. Lepaskanlah beban yang ada padamu. Dendam ialah penghambat kesuksesan dan kebaikan-kebaikan masa depanmu. Rilislah, lepaskanlah bebanmu. Jadilah orang yang santai, jadilah orang yang ringan. Hematlah dalam berbelanja. Pikirkan 2-3 kali minimal jika ingin membelanjakan uangmu. Henti membelanjakan benda-benda yang kamu inginkan. Fokuslah belanjakan uangmu dengan apa yang kamu butuhkan. Ubahlah gaya pakaianmu. Pebisnis itu rapih dan wangi. Pebisnis menghargai lawan interaksinya. Sekaligus latihlah citra positifmu. Karena bisnis sama dengan kepercayaan. Ingatlah, pertama dinilai ialah tampilan luar. Buatlah dirimu dikenal baik dimanapun kamu berada dan dalam kondisi apapun. Sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Menurutmu apa ada yang perlu ditambahkan? Silahkan tulis di kolom komentar dan kita akan berdiskusi di sana. Saya Habib Muazim, sampai jumpa kembali dalam cerita selanjutnya. Insya Allah.